Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Gita Ayu menemani Anda di Sumeneb pagi ini di Mutiara Pagi di hari Minggu lembar ke-22 di bulan Juni 2025. Dan Mutiara Pagi seperti biasa pendengar, nanti saya akan undang Anda melalui 3 jalur telepon 665396, 662317 kode area 0328 atau 0811334101. Kita di Mutiara Pagi ini sudah tersambung bersama pengurus LTM NU Kabupaten Sumeneb bersama Kiai M. Sukron Hamidi, SHI. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Gita juga sehat. Alhamdulillah, semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat Kiai hari ini insya Allah. Baik, kita akan ngobrol pendengar. Nanti saya undang Anda ya di sesi dialog setelah mukadimah yang akan disampaikan, yaitu terkait dengan mentradisikan sunnah dan mensunahkan tradisi. Nah, pendengar, kalau bicara konsep sunnah gitu ya, ini adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan dalam Islam ya, dan wajib diikuti oleh umat Muslim. Baik, mungkin sebagai penghantar sebelum kita berdialog terkait dengan topik kita hari ini, Kiai, silakan. Dimulai, Mbak ya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala khairi khalqillah, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa RRI dan RRI-Net yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam acara Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sumeneb yang insya Allah senantiasa ini akan terus menjadi sulu bagi umat Islam di Kabupaten Sumeneb secara khusus dan umat Islam secara umum dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menakdirkan kita bisa melanjutkan hidup kita setelah kita dibangunkan dari mati sementara kita yakni tidur. Ini satu sungguh kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa dahsyatnya, yang seringkali senantiasa kita lupa untuk mensyukurinya. Baik hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya membawakan tema mentradisikan sunnah dan mensunnahkan tradisi. Sebenarnya tema ini terinspirasi dari dua pengalaman empiris saya, dua pengalaman yang saya alami sendiri, kita dan para pemirsa. Yang pertama adalah pada suatu waktu saya memiliki teman, salah satu teman saya dari Surabaya berkata kepada saya, karena pada waktu itu dia baru kenal saya, kemudian dia mengklaim saya, benar ternyata dia manggilnya ke saya Abi, benar ternyata Abi seperti lelaki Madura pada umumnya. Saya tanya, maksudnya seperti apa Mbak? Kebetulan dia seorang cewek Mbak, seorang wanita. Dia bilang kepada saya, yang saya kenal Abi, laki-laki Madura itu selalu pakai celak.
pakai penghias di apa ini namanya, warna hitam di mata, kira-kira begitu. Lalu kemudian dia klaimnya kepada orang laki-laki Madura demikian. Akhirnya pada saat itu saya kembali memberikan pemahaman, mengedukasi bahwasanya ini bukanlah tipikal laki-laki Madura ansih, tetapi ini adalah sunnah Nabi. Saya jelaskan demikian. Yang kedua, pengalaman saya ketika di awal-awal saya baru pakai imamah atau pakai sorban. Kemudian para tetangga itu berkomentar kepada saya. Komentarnya dengan bahasa Madura, makla asurbanan cek kita ke Mekah. Makla asurbanan cek belum haji. Nah, dari sini kemudian saya merasa penting untuk kemudian memberikan atau mengkampanyekan sunnah kepada kita semua umat Islam, agar kemudian kita tidak merasa terasing sendiri dengan yang harusnya sesuatu yang harusnya kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya sunnah itu untuk kita lakukan. Sebagaimana tadi Mbak Gita mengatakan bahwa yang dimaksud sunnah dalam definisi ilmu fikih dikatakan adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrin aw sifatin. Yang dimaksud sunnah secara definisi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi ucapan, perbuatan, perangai Rasulullah ataupun sifat-sifat Rasul. Sunnah ini, para pemirsa sekalian yang saya banggakan, satu hal yang sangat penting. Dan mengenai sunnah ini dijelaskan dalam beberapa dalil, baik dari Al-Quran, seperti di surat Al-Imran ayat 31, kalau tidak salah. Allah berfirman, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan atau menjadikan cinta kepada Nabi dalam arti mengikuti segala apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu bagian dari indikator kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita kemudian cinta kepada Allah tapi tidak dibarengi cinta kepada Nabi, maka cinta kita itu tidak sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan syarat in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, jika engkau betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti itu, mengikuti Nabi, kemudian cinta kepada Allah dan mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, itu akan menjadi pelantara, menjadi wasilah kita akan dicintai oleh Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang perlu saya sampaikan, salah satu hikmah dari kita mentradisikan sunnah atau melaksanakan sunnah itu, kita akan dicintai oleh Allah, akan mendapatkan cinta dari Allah, sekaligus indikator kecintaan yang totalitas kepada Allah. Yang kedua dari ayat ini dapat kita simpulkan, dengan kita mencintai Nabi, mengikuti Nabi, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dalam ayat wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang kedua, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dalam potongannya saya potong saja karena ini panjang, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jika seorang hamba tidak henti-henti membiasakan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi, dalam arti lain ketika kita seorang hamba membiasakan diri melakukan hal-hal yang sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Maka salah satu manfaat sunnah yang ketiga adalah akan menyebabkan kita, mengantarkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Lanjutan hadis ini, dalam hadis qudsi dikatakan, idza ahbabtuhu,
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintai kita, maka kemudian Allah itu akan benar-benar menjaga semua dalam diri kita. Akan menjaga mata kita, pandangan kita, tangan kita, telinga kita, semuanya akan dijaga dalam dalam hadis ini. Nah, selanjutnya juga perlu saya sampaikan, dari saking pentingnya menjaga sunnah itu, dalam kitab Hidayatul Atqiya sampai ada bab khusus namanya Al-Muhafadzatu ala Sunan, meraksa atau menjaga sunnah-sunnah Nabi. Nah, di sini ada satu bait yang menarik dalam kitab Hidayatul Atqiya yang perlu kita jadikan renungan bersama. Ada satu bait yang mengatakan, "Itla dalila ala tariqi ilal ilah illa mataba'atur rasuli al-mukmilah." Tak ada jalan yang bisa menunjukkan kita kepada Allah. Tak ada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Tak ada jalan yang bisa membuat kita makrifat dan usul kepada Allah dalam bahasa ilmu tasawuf. Illa mataba'atur rasuli al-mukmilah, kecuali dengan kita mengikuti jejak langkah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal apa kita mencontoh? Maka lanjutan bait berikutnya dikatakan dalam kitab Hidayatul Atqiya, fi halihi wa fi alihi wa maqalihi. Di dalam perangai Nabi kita contoh, kita harus ikut Nabi semampu kita. Wa fi alihi, kelakuan Nabi harus kita contoh. Wa maqalihi, seperti apa Nabi itu seringkali mengelontaikan kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang membangkitkan motivasi, bukan kalam-kalam atau dauh-dauh yang seringkali mengintimidasi. Nah, kita harus contoh Nabi. Artinya dalam kitab ini, dalam kaidah ini, dalam bait ini, nadom ini, pengarang kitab Hidayatul Atqiya itu memberikan garis bawah kepada kita. Tak ada jalan untuk kita menjadi hamba Allah yang sejati kecuali kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Karena kita sudah tahu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanyalah ikut sunnah, mengikuti dalam pandangan Kanjeng Nabi. Fatataba'anna wa tabi'an la ta'dila. Ayo kita ikuti dengan sungguh-sungguh. La ta'dila. Jangan sampai kemudian kita berbalik. Yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan dan tegaskan pada kesempatan kali ini, bahwasanya sunnah memang bukan sebuah kewajiban. Makanya definisi sunnah yang lain dalam kitab fikih dikatakan, yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Yang dimaksud sunnah adalah Allah akan memberikan pahala bagi kita yang mengerjakannya. Dan Allah tak akan menyiksa bagi kita yang meninggalkan. Pada kesempatan kali ini melalui Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sumeneb, saya tidak mau memaksa kalian semuanya para pendengar untuk mengikuti sunnah Nabi. Karena itu tergantung seperti sejauh apa ketebalan iman kita. Sejauh mana kesemangatan kita beragama. Tapi minimal jangan alergi dengan sunnah. Tidak mengikuti sunnah Nabi tidak akan disiksa. Tidak mengikuti sunnah Nabi tidak akan ditempatkan di neraka. Tetapi jika alergi dengan sunnah, maka hal ini yang berbahaya. Itu mungkin sekilas tentang beberapa sunnah atau dalil-dalil dari sunnah yang perlu saya sampaikan. Jadi banyak para hadirin yang ada dalam tubuh saya hari ini, saya coba tampilkan beberapa. Saya pede dengan menampilkan sunnah, ada imamah, saya tadi pakai siwak, ada siwak, kemudian ada baju putih, dan semacam itu sunnah-sunnah Nabi. Ada celak dan semacam. Jadi setidaknya kita nggak tabu kita bahwa apa yang harus kita tampilkan sebagai muslim, jadi kita tampilkan. Bukan justru kita ke barat-baratan, kita lebih pede, lebih percaya diri menampilkan hal-hal yang sebenarnya itu bukan tradisi kita. Nah, kalau kita sudah merasa a priori, merasa tidak respect dengan sunnah, nah ini berbahaya. Tapi sekali lagi saya tidak mau memaksa kita. Setidaknya kita mengerti bahwa itu sunnah. Sehingga ketika ada orang yang melakukan itu, ya jangan kemudian dicemooh, jangan dicibiri. Akui itu sunnah dan saya belum mampu untuk itu. Aman kalau. Nah, yang menjadi masalah adalah kemudian kita tidak bisa mengerjakan itu, tapi kita sudah kadung terlalu bersemangat untuk kemudian
memvonis atau bahkan menjelek-jelekkan seseorang yang membiasakan dirinya dengan perilaku. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, sekali lagi sunnah Nabi itu banyak. Mulai yang sifatnya adalah dohiriyah. Mulai dari pakaian, bagaimana kemudian Nabi itu berpakaian, bagaimana Nabi itu berbicara, dan semacamnya. Luas sekali. Sampai kepada sunnah-sunnah yang sifatnya adalah sunnah-sunnah al. Sunnah-sunnah yang biasa dilakukan Nabi, seperti pakai imamah, sholat sunnah, puasa sunnah, termasuk juga menyeting wajah kita agar selalu sumringah di hadapan orang lain, itu sunnah. Termasuk apa namanya itu, senyum atau bersumur sodokotul, itu sunnah semua. Maka jika saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa di balik setiap perintah Allah, di balik setiap sunnah Nabi, di situ ada hal positif. Termasuk saya contohkan misalkan celak tadi. Celak itu adalah salah satu manfaatnya katanya menjaga kesehatan. Jadi di balik segala sunnah yang dicontohkan Nabi itu ada manfaatnya. Baik yang sudah kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Baik yang sudah terbuka rahasianya secara medis ataupun yang belum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah kita itu kemudian mentradisikan sunnah, kita selanjutnya adalah perlu kemudian langkah yang perlu kita lakukan sebagai muslim yang sejati adalah mensunnahkan tradisi. Kita tahu, Mbak Gita dan para pemirsa yang berbahagia, agama Islam di Indonesia itu datang setelah masuknya agama Hindu dan Buddha. Sehingga banyak tradisi-tradisi yang tentu tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam Islam, dalam apa yang dicontohkan oleh Nabi. Banyak sekali tradisi-tradisi. Saya sebut satu contoh saja. Dalam masyarakat kami, dalam masyarakat saya, dan mungkin di masyarakat Sumeneb pada umumnya, betapa masih belum mengenal yang namanya akikoh. Akikoh adalah satu hal yang disunahkan untuk dilakukan setiap orang yang kedapatan rezeki oleh Allah setelah diberikan rahmat atau nikmat berupa anak yang lahir itu. Sampai Nabi bersabda, kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu digadaikan dengan akikoh. Tetapi di masyarakat sekitar atau di sekitar saya ini belum mengenal itu akikoh. Justru lebih familiar, justru lebih dekat dengan istilah mulang are. Nah, apa bedanya akikoh dengan mulang are? Nah, mungkin kita bisa perpanjang dalam sesi dialog saja Mbak Gita, karena takut pengantar saya atau mukadimah saya ini kepanjangan. Hanya saya sepil saja satu hal yang mungkin bisa kita jadikan renungan bersama. Itu mungkin pengantar dari saya, Mbak Gita Ayu, bisa dilanjutkan. Oke. Baik, dan ini nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Oke. Di 081133450101 saya undang Anda hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmadi di Kecamatan Lubaru. Pak Ahmadi di Kecamatan Rubaru. Baik, kita bersama Kiai Sukran. Silakan, ada yang ditanyakan. Ini topik kita mentradisikan sunnah. Dari Mukadimah tadi ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Ahmadi. Saya mau bertanya masalah cintanya kepada Allah dan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu melaksanakannya cinta itu dalam praktek kita melakukan apa, Ustaz? Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya Ustaz ya pertanyaannya. Oke. Siap. Silakan. Baik, cinta itu, cinta yang sejati Pak Ahmadi tidak sebatas sebuah ikrar bil lisan, tidak sebatas pengakuan kita di hati, tapi cinta yang sejati butuh pembuktian. Bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Tiada jalan lain dengan kita mengerjakan segala apa yang diperintahkan dengan cara kita beriman dan bertakwa, di mana takwa itu sendiri memiliki definisi atau pengertian imtitsalu awamirhi wajtinabu nawahi, yakni dengan cara kita mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah
dan menjauhi segala larangan. Tetapi tadi saya mengutip dalam surat Al-Imran ayat 31, bahwasanya kecintaan kita kepada Allah belum sempurna sebelum kita juga mengekspresikan cinta kepada Allah. Bagaimana kita mengekspresikan atau menunjukkan cinta kita kepada Nabi? Maka dalam hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, barang siapa yang dia membiasakan kesehariannya dengan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia adalah orang yang mencintai. Dalam hadis yang lain dikatakan, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, barang yang siapa yang membiarkan hidup sunnah atau perakai sunnah kesehariannya, maka kelak ia akan bersamaku di surga. Saya kira para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, tak ada orang waras yang tidak mengimpikan surga. Itu mungkin Mbak Gita jawaban singkat yang perlu saya sampaikan. Baik, dan itu tadi sudah dijelaskan ya oleh Kiai bagaimana em, sunnah itu tidak hanya menjadi hal yang tabu gitu ya, tapi juga ditradisikan menjadi kebiasaan. Dan mungkin topik kita pada pagi hari ini based on true story ya, karena tadi berdasarkan kisah nyata, kayak tadi katanya termasuk pakai celak dan ada yang tanya kenapa begitu orang Madura gitu ya, karena ternyata semuanya kejadian di kehidupan Kiai menginspirasi gitu ya dijadikan dialog hari ini luar biasa. Baik di 665 396 saya undang Anda kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jadi bisa Braji, Pak Gita Ayu. Pak Supriyadi di Beraji. Silakan kita bersama Kiai Sukron. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Kiai. Sekarang kan banyak orang haji, tetapinya tidak sampai ke kota Madinah, itu tidak sampai. Banyak orang haji tetapi banyak penipuan. Apakah itu sudah nyampe juga Pak Kiai? Baik. Oke. Keinginan tersebut apakah sudah bisa nyampe kayak gini? Soalnya kan tidak tahu, misalkan saya ikut ke Mekah misalkan, tahu-taunya cuma nyampe ke Arab, nggak nyampe ke Arab Saudi itu sudah dilepaskan kayak gini, Pak Kiai. Oke, baik. Soalnya yang barusan itu banyak hal yang banyak penipuan ya. Nyampe itu. Iya. Okay. Untuk Pak Kiai bersama Pak Gita, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun sedikit melenceng dari topik kita, mungkin bisa ditanggapi. Oke, silakan. Terima kasih Pak Supriyadi dari Beraji Gapura ya. Saya kenal Beraji karena saya memang aslinya dari Gapura, Pak Supriyadi. Baik, mungkin pertanyaannya yang dimaksud tadi, apakah berhaji tidak nyampe Madinah itu sudah dianggap nyampe? Tadi begitu redaksinya, tapi yang dimaksud mungkin apakah dengan berhaji tidak nyampe Madinah itu sudah bisa sah hajinya? Mungkin begitu saya menafsirinya. Berhaji tidak nyampe Madinah tidak masalah, Mas Supriyadi, karena memang di Madinah nggak ada rukun haji. Ke Madinah kita hanya ziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang viral hari ini, banyak kasus yang terjadi, bagaimana jika berhaji tidak wukuf di Arafah? Nah ini, karena Arafah itu adalah puncak dari ibadah haji, sampai ada hadis mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji adalah berwukuf di Arafah. Jika orang yang berhaji karena kesalahan teknis atau karena mungkin hal-hal lainnya sehingga kemudian tidak bisa melakukan wukuf, di mana wukuf ini sebagai puncak atau inti daripada haji, maka hajinya tidak sah. Jika rukun-rukun haji tidak dilaksanakan, maka dalam kitab fikih apapun ditegaskan hajinya tidak sah. Kalau cuma wajib hajinya tidak dilakukan, maka itu bisa diganti dengan dam. Persoalan kemudian apakah orang tersebut yang sudah bersusah payah meluangkan dan mengorbankan materi atau uangnya
yang sudah cukup banyak, apakah kemudian mendapatkan pahala haji? Itu wallahu a'lam, itu hak prerogatif Allah. Mungkin saya sarankan bisa buka link YouTube apa namanya Mutiara Pagi edisi 1 Juni yang saya juga ngisi pada waktu itu dengan tema atau topik kalau tidak salah kesalehan sosial dan kesalehan ibadah dan kesalehan sosial. Di situ saya berkisah ada seorang yang tidak melaksanakan haji tapi kemudian mendapatkan pahala haji atas izin Allah hanya karena uang yang ia simpan bertahun-tahun untuk pergi haji ia sedekahkan kepada orang sangat miskin. Kemudian dikatakan dalam kisah kitab itu, kalau tidak salah dalam Muqasyafatul Qulub, itu ternyata oleh Allah dia mendapatkan pahala haji. Karena memang ada hadis yang mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi, bahwa niatnya orang mukmin untuk bermaksud melakukan sesuatu yang baik itu lebih baik ketimbang pahalanya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa berhaji tanpa wukuf atau rukun-rukun haji yang lain hukumnya sah. Saya tidak mengatakan demikian. Itu mungkin satu hal yang berbeda bagi kita yang perlu saya tegaskan biar tidak, karena hari ini sedang viral karena yang mengatakan bahwa tidak berwukuf hajinya sudah sah. Nah, ini perlu saya tegaskan bersama. Oke. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Pak Supriyadi di Bereci ya. Iya, kita harapannya di musim haji tahun depan tidak ada penipuan lagi begitu ya, karena memang semacam dapat musibah gitu ya. Kita sudah niatnya sudah mengeluarkan waktu dan materi yang luar biasa, namun ternyata qadarullah dapat cobaan. Ya, ini 662317 ada yang ingin bergabung lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putra Setia. Baik, Pak Putra di Raas ya, Pak? Betul. Baik. Silakan. Assalamualaikum Bapak Kiai Supron. Waalaikumsalam Pak Putra dari Raas. Desa mana Pak? Desa Tonduk. Tonduk Raas ya. Oke, saya teman di Raas. Semoga sehat selalu. Amin. Baik, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, ini kan masalah kalau tradisi sunnah ya memang sunnah. Cuman yang saya tanyakan, perbedaan sunnah dengan wajib itu, apakah kalau misalkan saya melaksanakan sunnah wajib, mana besar pahalanya antara sunnah dengan wajib kalau sama-sama dilaksanakan? Karena itu kan sama-sama mendapatkan pahala, cuman perbedaannya itu kan ditinggalkan tidak mendapatkan pahala kalau sunnah. Kalau wajib ya ditinggalkan mendapatkan dosa gitu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Putra sudah tahu jawabannya ya barusan disebutkan. Tapi boleh dijelaskan ya biar lebih mendalam, mendetail. Silakan. Sambil niat silaturahmi biar tersambung daratan dengan kepulauan. Ya. Baik, benar Pak. Jadi memang sunnah ini dan wajib secara definisi Pak dengan sudah menyampaikan. Jadi kalau yang dimaksudkan wajib adalah segala sesuatu yang jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggal akan berdosa. Sunnah tadi saya sampaikan yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha. Akan diberikan poin, akan mendapatkan pahala siapa yang mengerjakannya dan tidak akan mendapatkan konsekuensi apa-apa ketika tidak mengerjakannya atau meninggalkan. Persoalan seperti apa derajat perbedaannya? Dalam kitab-kitab fikih seringkali saya temukan bahwa seringkali disampaikan derajat ibadah sunnah dengan pekerjaan wajib lainnya itu seringkali dibandingkan 1:70. Jadi satu sholat sunnah itu satu sholat wajib atau pekerjaan wajib lainnya itu 1:70 dengan ibadah sunnah. Itu mungkin kunci yang perlu saya sampaikan. Dan salah satu kelebihan Ramadan adalah sawabun nafilati ta'zilu sawabun fardhah. Bahwa pekerjaan sunnah dilakukan di bulan Ramadan yang sudah kita lewatkan kemarin itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat atau ibadah
wajib di bulan-bulan yang lainnya. Tapi jangan lupa ibadah wajib di bulan Ramadan juga dilipat. Itu mungkin jawaban saya 1:70. Jika salah mohon dikoreksi. Baik. Oke, terima kasih Kiai sudah dijawab pertanyaan Ya, dari Pak Putra di Raas ya. ya betul Mbak. Ini kalau belum ada pendengar saya nambah poin Mbak tadi. Monggo, Saya monggo. mau- tadi saya belum menyampaikan bahwa salah satu hikmah atau manfaat kita mengerjakan sunnah, salah satunya adalah kredit poin kita untuk menjadi orang-orang yang bisa memiliki saldo pahala yang banyak di sisi Allah. Kenapa demikian? Saya contohkan misalkan siwak dan imamah atau surban dalam bersolat. Ini luar biasa. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, rakaatani bisiwakin khairum min sab'ina rakaat. Bila siwakin atau bisiwak atau bighairi siwakin. Dalam riwayat yang lain dikatakan salatun bisiwakin khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. Jadi 2 rakaat sholat dengan menggunakan siwak. Atau kalau riwayat hadis yang lainnya mengatakan satu sholat dengan menggunakan siwak itu lebih baik ketimbang 70 rakaat atau redaksi hadis yang lain 70 sholat tanpa menggunakan siwak. Pun juga dengan imam. Maka eman-eman para hadirin pemirsa sekalian yang penjenengan itu memiliki siwak, yang penjenengan itu memiliki surban untuk mengejar kredit poin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka eman jika sunnah-sunnah itu tidak kita laksanakan. Eman sekali. Itu Mbak mungkin saya perlu tambahkan tadi. Walaupun memang pada kenyataannya kalau di era sekarang begitu ya, di era modern, ini pasti tantangannya lebih besar begitu Kiai ya, ketika kita melakukan sunnah seperti yang Kiai sebutkan tadi ketika pakai sorban, kemudian pakai celak, bertemu dengan lingkup masyarakat, ini merasa aneh gitu ya. Ini akhirnya dari keanehan ini kadang kita mental down akhirnya besok nggak usah dipakai daripada ini dan itu gitu ya. Itu tantangannya barangkali kayaknya. Betul, mohon maaf barusan agak putus Mbak, Mbak apa namanya Mbak kita mungkin tapi saya apa namanya mendapat tangkap poinnya sempat hilang layar penjaringan barusan. Ya Mm, memang begitu Mbak tantangannya. Tapi ketika kondisi demikian, mm-mm, kondisi sangat menantang karena masyarakat komunitas kita tidak mendukung, ya di situ kemudian kita akan mendapatkan poin yang lebih dari Allah. mm, Karena ada satu juga statement yang menarik, saya lupa ini hadis atau bukan, ada yang mengatakan al-mutamassik fi dini fi akhir zaman kaqubudil jamrah. Barang siapa yang memegang teguh agamanya di akhir zaman, ya mungkin ya saat ini sudah masuk akhir zaman karena mm. Imam Ghazali saja di kitab-kitabnya sudah bilang masanya beliau sudah akhir zaman, apalagi sekarang. Ya, Kaqubudil jamrah, seperti orang yang menggenggam. Bagaimana orang menggenggam bara api ya panas. Artinya ya walaupun contoh simboliknya pakai menyebut tangan menggenggam api, tapi sebenarnya yang panas bukan hanya tangan, telinga kita panas, hati kita panas. Tapi menurut saya sudahlah. Prinsip saya, Mbak Gita, sering saya disampaikan kepada siswa dan santri-santri saya mengatakan biarlah anjing menggonggong, sukro tetap harus maju. Demikian saya kira. iya. Sebenarnya banyak ya Kiai ya sunnah yang sering kali kita kerjakan karena memang eh, itu sudah dibiasakan ya, di masyarakat. Misalnya ketika kita makan atau minum pakai tangan kanan, kemudian ketika berjabat tangan kepada teman saat bertemu, ini sebenarnya masuk di dalamnya. Cuman kita kadang nggak tahu, kita taunya diajarkan orang tua ya begitu gitu ya. Ini ya untungnya kita ketika kita lahir dari keluarga Muslim gitu. Jadi kita ikut dengan tradisi-tradisi baiknya. Ya, betul Mbak Gita. Tapi jangan lupa Mbak Gita, biar itu bernilai ibadah, kita harus tahu bahwa itu sunnah. Kemudian kita niatkan bahwa itu melakukan pekerjaan sunnah atau mengikuti Nabi itu baru dapat poin. Mm-mm. Kalau hanya batas kebiasaan tapi nggak tahu bahwa itu sebuah anjuran, ya itu biasanya katanya ulama nggak mendapatkan apa biasanya. Artinya lebih baik kita niatkan, artinya kita harus tahu dulu, oh itu sunnah, jabat tangan itu sunnah. Maka sampai jabat tangan itu bukan hanya sebatas sunnah, ada manfaat yang besar. Kalau tidak salah dalam hadis dikatakan mami muslimaini
mami muslimah ini atau muslimah ini gitu ya tagiani ya tasofahani barang jika dua orang muslim berpapasan saling bertemu kemudian berjabat tangan itu ya tahatud dunubuhu dosa-dosanya berguguran sebelum tangannya lepas. Ini Hmm. kan sungguh luar biasa. Hmm. Jadi tinggal bagaimana tugas kita semua, para ustadz, para kiai, para orang-orang berilmuwan, para cendekiawan. Mari kita kampanyakan sunnah ini agar kemudian sunnah itu betul-betul menjadi satu hal yang mentradisi, menjadi satu hal yang biasa di wilayah kita masing-masing. Hmm. Sekali lagi saya katakan, saya tidak memaksa kalian semua para pemirsa untuk melakukan sunnah, tapi setidaknya jangan alergi dengan apa yang disebutkan. Hmm. Itu penting. Oke, baik. Kayak misalnya juga ibadah ya, sunnah sholat sholat duha gitu ya, sholat Ya, hajut lainnya. Ini yang termasuk dalam sunnah dari hal konteks ibadah. Ketika menjadi kebiasaan, kita misalnya sholat tahajud begitu ya. Ketika menjadi kebiasaan, kemudian ada satu malam bolong, itu akhirnya kadang hati kita was-was. Padahal kita sendiri tahu itu sunnah, tapi karena itu kebiasaan menjadikan hati kita was-was. Dan ini kayaknya memang persepsinya kalau seperti ini butuh dibenerin lagi Kiai ya gitu ya. Karena walaupun kita mentradisikan sunnah, tapi ketika ada kewas-wasan ketika tidak mengerjakan, ini bagaimana konsepnya Kiai? menurut saya tidak perlu dibenarkan, itu sudah benar. Hmm. Artinya gini, ketika suatu sunnah sudah menjarah daging dalam diri kita, apakah salah kemudian ketika suatu saat atau suatu waktu kita kemudian teledor atau tidak mengerjakan itu, wajarlah kita kepikiran. Hmm. Hmm. Itu sudah kebiasaan sekalipun itu sunnah itu menjadi darah daging pada diri kita. Menurut saya ini satu hal yang positif. Hmm. Saya pernah mendengarkan kisah salah satu guru kita di Anoko ya, Ki Ahmad Bashir Abdullah Sajjad itu betapa menyesalnya, Mbak. Kalau tidak salah ya, mohon maaf, mohon dikoreksi. Saya pernah mendengar saja, tapi riwayatnya tidak mutawatir, bisa saja salah, bisa saja benar. Itu hanya saja nggak kebagian sholat jemaah ketika di Mekah itu luar biasa menyesalnya. Beliau sampai ular nangis berhari-hari. Itu dari saking besarnya apa namanya takluk apa namanya ketergantungan hati beliau kepada sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah di luar sana, Mbak, ada banyak orang yang cengengesan dan biasa-biasa saja. Tidak sholat, bukan tidak berjamaah. Nah, di sini kemudian perlu kita garis bawahi bahwa habituasi atau kebiasaan harian kita yang kemudian kita lakukan sekalipun sunnah itu eka berdoa ya tebak kalau itu sudah mendarah daging. Tetapi kalau orang yang sudah biasa berbuat binal, berbuat jahat, berbuat keburukan, enggak melakukan satu kali, Mbak, itu juga kecanduan. Makanya daripada kita kecanduan hal-hal yang negatif, kita kecanduan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, kita lebih baik kecanduan dengan hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Nabi, dicontohkan oleh para kiai, dicontohkan oleh orang-orang soleh. Itu saya kira lebih selamat dan lebih menjadi lebih punya harapan untuk selamat ya dan akhir. Iya, jadi memang hal-hal yang positif itu lebih baik dibiasakan gitu ya Kiai ya. Karena kalau Kiai bilang tadi tabungan, kita belum karena tabungannya juga belum ini ya. Kita belum tahu ketika kita merasa sudah cukup, ternyata tabungan kita kreditnya bolong karena hal-hal yang kita lakukan salah gitu ya. Jadi jadi kita nggak pernah tahu. Kadang wajib pun kita melaksanakannya, namun setengah hati begitu. Ini eh, panjang lagi gitu ya Kiai ya pembahasannya ya. Iya Mbak Gita. Jadi saya sering kali menyampaikan kepada jamaah-jamaah majelis taklim yang saya bina, Hmm. kita merasa puas dengan saldo tabungan yang banyak. Jangan merasa sombong karena kita sudah setiap hari nabung 10 juta, kita nabung 500 juta. Tapi jangan lupa dosa dan pahala yang kita lakukan setiap hari itu berkejaran. Ada orang yang menabung sehari 100 ribu, itu lebih menjanjikan pada saat tabungan itu dicairkan lebih besar poin atau saldonya ketimbang orang yang nabungnya setiap hari 1 juta, 10 juta. Tapi ternyata maksiatnya sebenarnya 1 miliar, ambles bah minus. Hmm. Maka jangan lupa pahala
dan dosa-dosa yang kita lakukan, ibarat saldo tabungan kita di bank itu terus berkejaran. Mana banyak kita menabungnya dan kemudian kreditnya katanya bagi barusan. Jadi kita jangan tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan, kita jangan tertipu dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita fokus saja, fokus berusaha menghitung itu, fokus. Kemudian agar kemudian nanti harapannya dengan kita membiasakan kebaikan itu ya ada sisa dan saldo yang kemudian bisa untuk kita belanjakan di akhirat untuk memberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pengingat bagi para influencer barangkali ya. Kalau saya melihat fenomena sekarang yang banyak followernya di media sosial, biasanya tren yang mereka lakukan itu dikerjakan oleh para followernya. Jadi kalau misalnya Anda punya follower banyak gitu ya di media sosial, mungkin bisa melakukan sunnah dan ini dilakukan, diposting gitu ya. Dan ini bisa menjadi tren. Bayangkan ketika followernya berapa ribu yang ikut melaksanakan sunnah tersebut, panennya banyak gitu kayak ya. Kan biasanya mereka mengikuti tren. Anak muda mengikuti tren ini ya, apa yang dilihat begitu. Biasanya begitu. Betul. Jadi ada satu yang memotivasi kita semuanya bahwa orang-orang yang memberikan contoh kebaikan, entah itu influencer, entah itu tokoh masyarakat, itu seorang guru di hadapan muridnya. Ketika kita dapat memberikan contoh dan teladan yang baik, sekalipun kita nggak mengerjakannya, kebaikan dan pahala itu akan juga terus mengalir. Sunatan hasanatan di hadis dikatakan begitu. Itu falahu ajru amilha. Jadi kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan karena termotivasi atau terinspirasi. Jadi para sahabat mendengar dan pemirsa sekalian, mari kalau mencari influencer yang mengajak kita kepada kebaikan, mencari sosok teladan yang itu menampilkan figur Rasulullah. Jangan sampai kemudian kita salah dari sosok figur menjadi public figure yang ternyata public figure itu di tanpa terasa memang akan terus juga mencetak dan mengarahkan kita mau kemana, Pak. Kita akan tidak semua dari kita mungkin bisa orang lain lebih secara langsung karena nggak baca hadis, nggak pernah hadir ke majelis taklim, ya nggak apa-apa lah. Influencer itu kita jadikan wasilah, kita jadikan perantara untuk kemudian kita mengikuti jejak-jejak Nabi. Makanya hati-hati mencari influencer. Jangan karena influencernya pakai celana yang pakaian tidak menutup aurat, kemudian karena alasan brand atau tadi apa istilahnya, kita tadi menjadi apa tadi istilahnya tren ya, kita ikuti ya, itu kan hati-hati. Silakan cari influencer, banyak sekali kemarin itu ada Habib Jufri dan semacam, luar biasa itu menginspirasi kepada kita semuanya, mencerahkan, bahasanya renyah. Baik, termasuk Kiai Sukron menjadi role model hari ini nih dengan beberapa sunnah yang dilakukan, cara berpenampilannya. Ini barangkali Anda wajib menonton YouTube kami ya, dan bisa menilai begitu ya. Oh ternyata kalau begini lebih cakep, atau oh kalau begini ini lebih cocok pada saya. Ini role modelnya sudah ada Kiai Sukron nih yang mengawali di RRI. Dunia marketing, Mbak. Kalau mau jadi bintang iklan sampo pasti diambil rambutnya yang baik gitu loh. Mau jadi iklan skincare pasti ditampilkan wajah-wajah yang cantik loh. Masa kemudian saya menampilkan sunnah, malu gitu. Dan kemudian saya membawakan topik dan materi tidak sesuai dengan saya lakukan minimal dalam saat ini. Baik, dan semoga yang menyaksikan dan mencontoh ya Kiai Sukron hari ini, insya Allah Kiai Sukron mendapatkan amal jariah dari apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah ditampilkan. Baik, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini, di Minggu pagi, Kiai Sukron Hamidi. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, sehat selalu bersama keluarga. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi RRI Sumeneb hari ini. Insya Allah bertemu lagi di lain waktu di jam dan frekuensi yang sama. Semoga dalam keadaan sehat. Oke, insya Allah. Saya Gita pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.